Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita kata awal lebih sungguh lagi. Mari sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sedikit dengan suara jemaat SLA saja. Mari lebih sungguh kita katakan, sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Masih kuat untuk memuji Tuhan. Berhubung waktu, saya silakan saudara duduk kembali. Karena pada siang hari ini tidak ada ruang kesaksian, maka kita akan langsung masuk dalam persembahan. Saya undang petugas persembahan. Sebelum kantong persembahan dijalankan, saya persilakan saudara Sucipto membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita kembali bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu, Aba, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, damai sejahtera yang boleh Kau limpahkan buat setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih Kau sudah mengumpulkan kami untuk boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami ingin memberi persembahan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang siap memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi. Dan biarlah setiap rupiah demi rupiah yang boleh kami kumpulkan buat kami pakai untuk puji hormat kemuliaan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selagi kantong persembahan dijalankan, kita naikkan satu lagu pujian, kita berkata segala puji syukur. Kita naikkan segala puji syukur kita pada siang hari ini kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya.
soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Soraklah haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Soraklah haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Soraklah haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Kini saatnya kita akan mendengarkan yang lebih dahsyat, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jeki. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita lebih dalam lagi, saudara-saudara. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan satu lagu pujian penyembahan kita yang berkata janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjadi Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk janji-Mu yang selalu ya dan amin ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, saat ku lemah Kau angkat hidupku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. aku percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Naikkan dari awal. Jemaat saya udah makin berdiri. Mari sama-sama kita katakan, saat ku lemah Kau angkat hidupku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolong kami Tuhan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan, aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari lebih sungguh lagi kita katakan iman kita. Kami percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia
di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saya silakan kepada hambanya Bapak Jeki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar, memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebab dengan apakah kami sanggup mampu membalas semua kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kami, selain kami beribadah dan di dalamnya kami memuji, menyembah, mengagungkan serta mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa serta kesetiaan-Mu bagi setiap kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan terima kasih juga untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang sudah Engkau nyatakan dan kami boleh merasakannya. Bagi kami tiada tempat yang lebih indah selain kami selalu senantiasa boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Di dalamnya kembali kami rindu, biarlah Tuhan juga boleh berbicara bagi kami. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami, tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalam setiap hidup kami. Roh Kudus tuntun, pimpin, bimbing kami di dalam pemberitaan firman-Mu, buat kami mengerti serta kuasa untuk melakukannya di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau mendengar doa kami, karena kami memintanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Amin. Iya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Senang sekali bisa Luar kembali biasa jumpa dengan teman-teman. Ya, dan saya percaya Tuhan yang luar biasa itu jugalah yang menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena waktu, mari kita langsung saja. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Yohanes. Terima kasih Pak Yohanes boleh gabung sekalipun sedang dalam kendaraan, dalam perjalanan. Tapi tetap bergabung, sudah dirindukan nih. Haleluya, terima kasih. Juga untuk Captain Richard Gambey, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, cuma mukanya nggak kelihatan. Haleluya. Terima kasih untuk boleh gabung bersama-sama dengan kita. Ya, mari kita langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan terambil dari Markus pasal 10. Markus pasal 10, kita mulai dari ayat 46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk firman Tuhan. Haleluya. Ya, ini adalah kisah tentang seorang pengemis buta, yaitu Bartimius anak Timeus, yang pekerjaannya adalah minta-minta kepada orang yang lalu lalang yang ingin masuk dan keluar dari kota Yeriko. Nah, pada kesempatan itu Yesus masuk ke kota Yeriko karena ada satu tujuan yang lain. Yesus menyelamatkan siapa lagi di Yeriko? Yang naik pohon ara, siapa namanya? Yaitu Sakius. Ya, kita tahu Sakius pemungut cukai, orang berdosa, dicari oleh Yesus, dan akhirnya Sakius mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mengalami pertobatan. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Setelah peristiwa itu, maka Yesus keluar untuk meninggalkan kota Yeriko. Nah, pada waktu Yesus keluar dari kota Yeriko, ingin keluar dari kota Yeriko, sampailah dia pada pintu gerbang. Nah, di pintu gerbang Yeriko itu duduklah Bartimius, pengemis buta itu. Setelah dia mendengar bahwa Yesus akan lewat, nah, mungkin waktu Yesus masuk dalam kota itu, dia kurang ngeh, kurang menyadari bahwa Yesus yang lewat. Tetapi sekarang Yesus keluar. Nah, Yesus keluar, dia juga mendengar akan mujizat yang dikerjakan untuk menyelamatkan Sakius. Maka pada waktu dia mendengar Yesus lewat, dia berkata, waktu engkau masuk ke kota, aku tidak punya kesempatan untuk berseru kepadamu. Dan sekarang engkau akan keluar meninggalkan kota Yeriko, maka aku tidak akan pernah melepaskan kesempatanku untuk berseru kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam hidup ini selalu ada kesempatan. Oleh sebab itu, manfaatkanlah kesempatan itu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, selama kita masih hidup, pasti ada pengharapan. Jangan pernah tidak lagi mempunyai pengharapan. Sebab apalah artinya hidup jika kita tidak punya pengharapan. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, apakah pengharapan kita? Pengharapan kita bukan cuma sekedar nunggu orang keluarga besuk kita. Pengharapan kita bukan cuma sekedar kita hitung-hitung remisi kita setiap tahun. Pengharapan kita bukan cuma sekedar kapan saya akan keluar melewati pintu portir. Pengharapan kita bukan apa yang akan kita kerjakan nanti setelah kita keluar dari tempat ini. Tetapi Tuhan mau agar setiap kita di dalam hidup yang masih Dia berikan dan percayakan kepada kita, kita harus mempunyai pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Maka lihat, dengan pengharapan itulah Bartimius pada waktu dia mendengar Yesus akan lewat dan keluar, dia tidak memberikan kesempatan. Dia katakan bahwa inilah pengharapanku. Dan dia wujudkan dengan apa? Mulailah ia berseru. Wow. Berseru, ku memanggil namamu. Berdoa, dia akan selalu mendengar dan menjawab. Amin. Amin. Dia berseru. Ya, dengan satu keyakinan yang kokoh. Dia katakan, Yesus anak Daud. Waduh, pemahamannya luar biasa ya. Ternyata Bartimius ngerti Yesus itu adalah keturunan raja. Tetapi dia bukan cuma sekedar raja di dalam dunia, tetapi dia raja di atas segala raja. Maka raja di atas segala raja
pasti akan mempunyai kuasa dan belas kasihan. Maka dia berseru, kasihanilah aku. Hal ini hendaklah juga menjadi seruan di dalam setiap kehidupan kita. Lihat Bartimius itu duduk di pinggir jalan. Dia tidak di tengah jalan. Sedemikian juga kita hendaklah sementara saudara ada di tempat itu, hayu minggir. Jangan ada di tengah jalan terus ntar ketabrak mobil hidupmu. Kenapa? Pada waktu kita minggir maka kita memberikan jalan bagi Yesus. Dan pada waktu Yesus jalan menghampiri engkau, berserulah dengan segenap hati kepadanya. Dan lihat pada waktu Bartimius yang buta, anak Timius. Kenapa sih disebut Bartimius anak Timius? Ini penting ya. Saya berharap nanti anak-anak kita itu dia akan bangga ya mendengar bahwa dia itu anak dari seorang ayah. Bisa dibayangin nggak? Bartimius anak Timius, berarti Timius punya anak seorang peminta-minta. Bisa dibayangin nggak dulu papi saya kalau dia masih hidup? Itu Alex Meloor, bapaknya si Jeki, anaknya pecandu narkotika. Coba lihat. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih sekarang ini. Saya sudah menjadi seorang ayah. Dan saya punya anak 2 laki-laki. Dan pada waktu anak saya ditanya, papamu siapa ya? Jeki Meloor. Oh apa ya dia? Oh dia seorang hamba Tuhan. Cia. Keren kan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Hendaklah hal ini juga menjadi bagian buat semua teman-teman yang masih ada di dalam sekolah kehidupan di tempat itu. Hayu minggir, jangan ada terus di tengah jalan. Nanti celaka, nanti ketabrak saudara. Haleluya. Amin. Nah, setelah lihat Bartimius berseru memohon belas kasihan kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan berarti tidak ada halangan dan rintangan. Bukan berarti tidak ada penghalang dan pengeritik. Di sini dikatakan, ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Tetapi lihat, Bartimius tidak menghiraukan penghalang dan pengeritik. Mungkin buat orang banyak, Bartimius seorang pengemis, buta, miskin, melarat, pekerjaannya yang hina dina, dia nggak layak untuk berseru kepada Yesus, Guru Agung yang penuh dengan kuasa. Hanya orang-orang yang eksklusif saja. Hanya orang-orang yang tajir, hanya orang-orang yang haya-haya aja. Hanya orang-orang yang baik saja dalam tanda kutip. Tapi buat Bartimius, pengemis, gembel, buta, miskin, hidup lagi, apalagi terhadap kita. Orang-orang yang sedang ada di dalam penjara, terikat terbelenggu dengan narkoba. Mana mungkin dia bisa sembuh. Penjara aja juga gak akan pernah mungkin bisa menyembuhkan. Udahlah, jangan suka mau kebanyakan deh, kelebihan. Udah gak usah, hidup aja udah bagus loh katanya. Coba. Banyak kritik dan hambatan. Tetapi itu tidak membuat Bartimius menjadi lemah. Hal ini hendaklah juga menjadi bagian dalam hidup saudara. Saudara dan saya punya masa lalu yang sama. Tetapi saat sekarang ini kita kan sudah tidak lagi hidup dengan masa lalu kita yang sama. Kita sudah ada dalam satu kondisi situasi yang baru. Buktinya, Anda sekalipun ada di dalam penjara, nih lihat, pada duduk ibadah, jam 2 siang lagi. Oh duduk waktunya tidur. Tapi kamu semangat nunggu keong dibuka supaya bisa datang ibadah pada siang hari.
luar biasa. Bilang sama sebelahnya, mantap lu bro, luar biasa. Haleluya, Mantap, semangatnya. bro, luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Abaikan penghalang-penghalang, bahkan teman-temanmu yang ngomong, cie ibadah nih ya siang hari, cie ke gereja nih siang hari ya, pagi bukan ke gereja, sore ke gereja juga. Wala ilah ya, ke gereja apa kemana nih? Jangan mau pernah dengar penghalang dan pengeritik itu. Datang ke gereja. Kenapa? Karena saya mau ketemu Tuhan dan mendengarkan kesaksian bahwa yang berbicara dan orang-orang yang datang melayani adalah orang-orang yang notabene punya pengalaman yang sama, tetapi orang itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan, hidupnya diubahkan dan dirubahkan. Dan kalau Jeki bisa dirubah, maka saya pun jika ketemu Tuhan, perubahan pasti terjadi. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, berubah bro. Berubah bro. Bilang lagi, nyaut lagi, lo juga bro. Haleluya. Haleluya. Lu juga bro. Maka kita sama. Maka sekarang kita suarakan, kita semua sama-sama berubah di dalam Yesus. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Tetapi sebaliknya, ya, Bartimeus justru semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Wah. Dia mengabaikan semua halangan, semua kritik dia abaikan. Dia tetap menguatkan hatinya, menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Letakkanlah pengharapanmu hanya kepada Dia. Jangan letakkan pengharapanmu yang utama kepada hal-hal yang lain. Tetapi letakkanlah pengharapanmu hanya kepada Dia, melebihi dari yang lain. Haleluya. Amin. Selanjutnya, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Wah. Buat saya adalah sesuatu yang luar biasa. Siapakah yang sanggup mampu menghentikan langkah Tuhan yang sedang melangkah? Tiada satupun yang sanggup mampu menghentikan langkah Tuhan. Coba seandainya nih saudara, sebagai narapidana dikasih kesempatan. Begitu Pak Jokowi mau datang kunjungan sidak, begitu Pak Jokowi mau langsung masuk ke area lapangan, saudara langsung berdiri di pintu portir. Jangan masuk, menghalangi langkah dia. Bisa? Pasti nggak bisa, saudara. Tetapi ini Tuhan, Raja di atas segala raja yang menciptakan halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Siapakah yang bisa menghentikan langkahnya? Ternyata adalah orang yang sederhana, orang yang miskin, orang yang tidak masuk hitungan, orang yang mungkin sudah terbuang. Tetapi lihat, Yesus berhenti untuk Bartimeus. Bikin Yesus berhenti dengan seruan yang datang dari hatimu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sebab hanya Yesuslah hidupmu. Sebab hanya di dalam Yesuslah ada pengharapan masa depan. Sebab hanya di dalam Yesuslah Dia akan menjaga engkau untuk engkau tidak lagi kembali kepada masa lalumu. Saya bertobat 27 tahun lalu sampai hari ini saya ada sebagaimana saya ada.
Dari belakang, dari depan Tuhan mengurung saya dan tangan kanan Tuhannya selalu ada di atas kepala saya. Artinya apa? Dia berjaga di barisan belakang saya agar saya tidak lagi kembali kepada masa lalu dalam hidup kebodohan. Dia memberikan masa depan yang pasti. Dia beritahukan jalannya. Tangan kasihnya mengurapi, menuntun saya untuk terus berjalan di dalam jalannya agar masa depan penuh pengharapan itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Sehingga tidak ada satupun rancangan-rencananya yang digagalkan di dalam setiap kehidupan kita. Yesus pasti berhasil di dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Maka setelah itu, orang banyak berseru datang kepada Bartimius. Berdirilah, kuatkanlah hatimu. Tuhan memanggil engkau. Wih, keren. Haleluya. Ayat 50 di situ dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bartimius menanggalkan jubahnya. Jubah yang menutupi kelemahannya. Jubah yang menutupi kebutaan matanya. Jubahnya apa sih kalau zaman sekarang yang pakai itu tuh, yang pakai kerudung gitu ya. Jaket tapi yang pakai kerudung tapi matanya ketutup gitu. Supaya orang nggak ngelihat butanya, malu. Jadi dia cuman belas kasihan, ketutup matanya. Tapi pada waktu dia tahu Yesus memanggilnya, dia menanggalkan jubah kebutaannya. Haleluya. Ayo secara profetik, pegang jubah di jidatmu itu loh, yang nutupin mata. Ayo ikutin saya. Ayo ikutin saya. Ayo ikutin saya. Profetik ya, ayo ikutin. Ayo buka, angkat ke belakang. Seret. Biar kebutaanmu dilihat oleh Tuhan dan orang lain. Jangan malu. Jangan malu. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada satupun manusia yang super. Yang ada Superman itu fiksi. Dan jangan pernah mau jadi Superman. Aneh. Pakai celana dalamnya aja di luar. Amin. 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 Jangan malu. Tapi tanggalkan jubah kebutaan itu. Bangkit berdiri. Datang kepada Yesus. Tindakan iman. Haleluya. Sekalipun belum terjadi, Bartimius mempunyai keyakinan. Haleluya. Bahwa Yesus sanggup mampu melakukan mujizat. Haleluya. Itu pengharapannya. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Sebab itu hidupmu. Pada waktu engkau kehilangan pengharapan, sesungguhnya engkau sekalipun hidup, tetapi tidak hidup. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Waduh. Keren. Dia Tuhan datang menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Merendahkan diri. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Untuk Bartimius yang buta, miskin. Orang terbuang. Dan Yesus yang sama juga itu sedang berkata kepadamu.
Dan dia mau menjadi hamba untuk engkau. Apa yang engkau ingin, aku Tuhan perbuat bagimu. Amin. Dia tanya, apa yang kamu ingin Tuhan perbuat bagimu? Adakah perkara yang mustahil bagi Tuhan? Sedangkan kematian di atas kayu salib saja dia rela kerjakan dan lakukan. Untuk memberikan anugerah dan keselamatan bagi setiap kita semua. Dan anugerah karya penyelamat keselamatan sudah terselenggara. Anugerahnya cukup tersedia buat kita semua. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah saudara ingin mengambilnya itu menjadi bagian? Rancangan rencana Tuhan gak akan pernah mungkin gagal di dalam hidup saudara. Tetapi rancangan yang tidak gagal itu harus diresponi juga dengan iman kita kepada Dia. Amin. Amin. Jawab orang buta itu, yaitu Bartimius. Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan utama dari Bartimius? Apa yang dia butuhkan? Kapal pesiar, jet pribadi, mobil mewah, atau heroin berkilo-kilo? Halo, apa kira-kira yang dia butuhkan? Sembuhan. Apa kira-kira juga yang saudara butuhkan? Bebas bersyarat, cuti sebelum bebas, asimilasi, PI, remisi. Apa yang saudara butuhkan? Kalau yang itu nggak usah terlalu menjadi kebutuhan utama. Hidup baik saja, benar saja di dalam penjara, remisi pasti datang tiap tahun. Hidup baik saja, jangan macam-macam. Jangan sok jadi brengos, apalagi ngelacak sore. Ampun deh anak Tuhan ngelacak sore. Bertobat lu ya. Pasti semua persyaratan-persyaratan apa yang menjadi bagian saudara, hak saudara, pasti akan terrealisasi. Dan jangan pernah takut, pasti pulang. Siapa yang percaya pasti pulang, pasti keluar dari dalam. Amin. Ya udah, gak usah terlalu dipikirin itu. Pasti pulang. Bebas bersyarat dapat gak? Pasti dapat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Gue aja dulu bangornya minta ampun di dalam. Terakhir saya dihukum 4 tahun 6 bulan. 4 tahun itu pelek, remisi juga kagak dapet. Kenapa? Mabok terus di dalam penjara. Akhirnya petugasnya juga udah gerah. Akhirnya diusahain. Setelah 4 tahun jalanin pelek, tinggal 6 bulan. Langsung kalapasnya bilang begini, urusin tuh remisi terakhir. Berarti saya dapat remisi 3 bulan. Setelah dapat remisi 3 bulan, urusin tuh dia bebas bersyarat. Bebas bersyaratnya 3 bulan. Jadi saya pulang. Setelah 4 tahun. Lihat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya aja yang resek dulu Tuhan bisa rekayasa seperti itu.
Apalagi kamu sekarang yang udah duduk manis, setiap hari datang beribadah kepada Tuhan, banyak baca firman, banyak berdoa, menjadi contoh dan teladan buat teman-teman yang ada di situ. Ya, tidak menyusahkan petugas. Saya yakin dan percaya kemudahan-kemudahan pasti Tuhan akan berikan buat kamu. Yang percaya katakan amin, berikan kemudahan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi minta kebutuhan yang utama. Kebutuhan yang utama Bartimius tiada lagi lain. Dia katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Supaya aku dapat melihat. Apa yang saudara perlu lihat? Saudara, saya tahu nggak buta. Tapi dibutakan oleh ilah zaman ini. Dibutakan oleh kehendak dan keinginan hati manusia yang berdosa. Sehingga sekalipun engkau punya mata, tapi engkau nggak ngelihat. Heroin, morfin, sabu-sabu. Itu sesuatu yang mencelakakan dan akan membinasakan kamu dan akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Tetapi itu dikonsumsi kan berarti buta. Haleluya. Nah sekarang lihat Bartimius minta agar aku bisa melihat. Hendaklah ini juga menjadi pengharapan dong buat saudara. Agar aku bisa melihat Tuhan. Haleluya. Sehingga aku bisa hidup seturut sesuai dengan kehendak. Sebab saya menasihati semua teman-teman yang masih ada di tempat. Jika Anda tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jika tidak menjadi kerinduanmu untuk engkau bisa melihat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ntar keluar penjara cuman cuti doang. Tahu cuti doang? Bebas. Setahun, 2 tahun, nongol lagi. Teman-teman yang kamu janjiin mau besuk, belum sempat besuk, sekarang gue nggak besuk, gue nya sekalian masuk besuk juga. Coba lihat. Jadi, pastikan Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan mau tolong kamu? Tuhan pakai saya yang ngomong dengan kamu. Itu Pak Yohanes juga ada. Pak Richard Kambe juga ada. Kita semua orang-orang yang sama. Tetapi kita ngalamin ketemu dengan Tuhan, Tuhan rubah. Sehingga pendetanya nih, pendeta bukan pendeta yang hanya sekedar lulusan teologi yang belajar 1, 2, 3. Ini pendetanya memang pendeta yang latar belakangnya sama dari kamu. Banyak pendeta yang nggak percaya bahwa orang pecandu narkoba tuh bisa lepas, bisa sembuh, bisa bebas, bisa jadi hamba Tuhan. Banyak pendeta yang berilmu nggak percaya. Tapi mereka boleh nggak percaya. Faktanya, Jeki Meloor itu cuma 1 dari sekian juta manusia yang punya masalah yang sama, yang ditolong oleh Tuhan. Nah kalau kita semua ditolong Tuhan, saya punya keyakinan yang kokoh. Jika engkau serius sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia juga akan sanggup mampu menolong kamu. Yang berbicara bukan cuma teori, tapi yang berbicara adalah orang yang sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekarang lihat tuh, keren gak gue? Halo, keren gak gue? Keren Pak, keren. Cie, katanya favorit. Favorit apa? Amin. Amin.
buat mataku melihat Tuhan. Buat aku ketemu sama Tuhan. Ya supaya mata hati kita yang buta ini bisa sembuh. Kita bisa lihat Tuhan. Kita bisa lihat sesuatu yang benar. Itulah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap hidup. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, dia. Pergilah. Apa katanya? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Double porsi, saudara. Apa double porsinya? Pada saat itu juga. Seketika. Nah, itu dia. Ada yang berproses, ada yang seketika. Tergantung dari kesungguhan hatimu kepada Tuhan. Seketika itu juga melihatlah dia. Wow, berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Dan kata seketika ini menjadi sesuatu yang menarik buat saya. Karena pada waktu saya sujud berseru di rumah sakit ketergantungan obat, di mana obat-obatan udah nggak bisa tolong saya. Saya ingin lepas, saya ingin sembuh, saya ingin bebas, saya ingin jadi orang baik. Tapi upaya usaha manusia, dokter, obat-obatan, perawatan nggak bisa tolong saya. Maka dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, bertahan di rumah sakit sudah tidak berdaya karena tidak sanggup mampu memberikan pertolongan. Keluar dari rumah sakit, pasti saya akan menggunakan lagi dan saya pasti akan mati dan binasa. Di tengah kondisi keadaan seperti itu, maka dengan segenap hati saya berseru, mohon belas kasihan dan anugerah. Tuhan, ampuni saya. Tolong saya. Pulihkan saya Tuhan. Saya rindu jadi orang baik. Karena selama ini saya hanya mendengar tentang hal-hal yang benar. Tetapi itu tidak menjadi bagian dalam hidup saya. Berulang kali keluar masuk kantor polisi dan penjara. Bahkan ada mentor-mentor hamba Tuhan juga mendoakan, mendengarkan firman. Tetapi itu tidak menjadi bagian dalam hidup saya. Tetapi kali ini Tuhan tolong saya. Dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Dan luar biasa. Tuhan gak bilang besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Keburu mati gue. Tapi seketika itu juga. Wow. Secara dimensi rohani yang sulit untuk saya bisa ceritakan. Karena ini tidak bisa jadi metode pengalaman perjumpaan saya dengan Tuhan menjadi bagianmu. Tetapi jika Anda mempunyai iman dan kesungguhan hati yang sama. Saya yakin dan percaya. Hal yang seketika itu. Dia adalah roh yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tiba-tiba hadirat Allah hadir menyergap hidup saya. Dan saya rasakan damai sejahtera yang melampaui segala memenuhi hidup saya. Dan dari sejak saat itu, dan saya ngerti, Tuhan bukan cuma sekedar menyembuhkan saya. Tuhan bukan cuma sekedar melepaskan saya dari keterikatan, keterbelengguan atas narkotika 17 tahun. Tuhan bukan cuma sekedar melepaskan saya dari tindak pidana kriminalitas. Tuhan bukan cuma sekedar melepaskan saya dari perzinahan dan percabulan. Tuhan bukan cuma sekedar melepaskan saya dari ketergantungan rokok dan minuman keras. Tuhan juga bukan cuma melepaskan saya dari cinta akan uang. Tetapi dia menyelamatkan saya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Dan dia menyelamatkan saya. Berarti, dengarkan pewahyuan ini. Jadilah seturut dengan imanmu. Jadilah seturut dengan pengharapanmu. Artinya apa? Ada kuasa di dalam hidupmu pada waktu kau mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Yesus tidak bilang seperti ini kepada Bartimeus. Di dalam namaku, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Celiklah matamu di depan banyak orang ramai agar orang semakin kagum. Tidak tuh. Tetapi Yesus berkata apa? Imanmu, kepercayaanmu. Namun iman yang bagaimana? Saya masih sedang mencari kata-kata yang tepat. Antara belief dan trust. Antara belief dan trust. Bahasa Inggris. Saya lagi cari kata-katanya. Berharap bulan depan saya udah dapat tuh kata-kata. Artinya apa? Tetapi dengan pemahaman yang sederhana, belief and trust itu ada perbedaannya. Artinya apa? Jangan cuma sekedar percaya, tetapi harus dengan keyakinan yang kokoh. Amin. Amin. Kalau cuma percaya, setan juga percaya. Tapi dia nggak yakin, dia nggak punya keyakinan. Ayo anak-anak Tuhan, Anda nggak punya pilihan. Jangan cuma sekedar jadi yang percaya. Anda sedang ada di tempat yang paling dalam dimensi kehidupanmu di dalam dunia ini. Tuhan ingin angkat engkau. Dan perkataan ini bukan cuma sekedar lip service dan sekedar menyenangkan hati saudara, enggak. Tapi saudara bisa lihat bagaimana Tuhan angkat hidup saya. Namun bukan cuma sekedar menjadi percaya, orang percaya. Karena lahir dari papa mama orang Kristen. Karena selalu datang beribadah ke gereja. Tetapi kepercayaan itu tidak menjadi keyakinan yang kokoh di dalam hidup. Nah sekarang yang Tuhan minta. Ayo, believe and trust. Percaya dan yakin kepada dia. Haleluya. Maka lihat apa yang terjadi. Kebutaan, kegelapan yang dialami oleh Bartimeus pada waktu imannya menyentuh tahta anugerah dan kasih karunia. Percaya dan yakin apa yang terjadi. Di tengah kegelapannya, dia punya pengharapan. Dan pada waktu pengharapannya itu terjadi, maka lihat, yang gelap itu menjadi sirna. Dan sekarang dia melihat dan menjadi terang. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan selanjutnya yang terakhir. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Siapa yang mau jadi pengikut Kristus Yesus Tuhan? Haleluya. Amin. Maka yang saudara perlukan tiada lagi lain. Memohon. Menerima. Dan selanjutnya. Tuhan punya panggilan dalam hidup saudara. Ingat. Bilang sama sebelahnya. Tuhan punya panggilan khusus dalam hidup kamu. Tuhan punya panggilan khusus dalam hidupku. Kenapa? Karena kita ngalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita menghidupkan setiap firman Tuhan itu di dalam hidup. Yesus itu hidup. Mujizatnya tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu semua teman-teman yang saya kasih dan yang saya cintai di dalam Tuhan.
Tuhan menaruh di hati saya untuk selalu melayani. Setiap bulan mesti ada acara. Sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Dan setelah masa pandemi Tuhan tambahin lagi. Saya pikir Tuhan udahlah yang penting sebulan sekali. Tapi sekarang Tuhan tambahin. Sebulan jadi 2 kali. Minggu pertama pelayanan ke LP Gunung Sindur. Jadi Jumat pertama di LP Gunung Sindur, Jumat keempat di LP Cipinang. Pelayanan penjara. Semenjak saya sudah bisa melayani. Itu hampir 20 tahun. Mau cari apa? Setiap pelayan ke penjara. Kan ada tangki di depannya. Amin. 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 Ya. Berharap nanti kalau ada kunjungan ke sana, predikat Papa Bento akan jadi lagi. Haleluya. Tapi anak-anak, begitu saya bawain Hoka Bento, saya tanya, gimana, enak gak? Enak sih, cuman dia bilang gini, nokasnya kurang gitu. Jadi nasinya kurang katanya. Wah, berarti saya mesti ganti menunya. Ya, buat teman-teman sih, aduh luar biasa lah Tuhan tuh. Wah, saya kagum deh sama Tuhan. Tuhan tuh baik banget sama kamu. Selalu disiapkan, bukan cuma sekedar rohani, saudara. Tapi lihat, untuk jasmani. Zaman saya di penjara dulu, boro-boro. Nggak ada konsumsi. Ya kan? Sehingga kita dengar khotbah, kepala kita berasap-asap itu dengar khotbah, tahu nggak? Begitu pulang tangki miring, saudara. Aduh. Begitu pulang tangki miring, rebahan itu tangan di kepala yang satu di perut. Ampun Tuhan, haleluya. Saya paham itu. Nah, oleh sebab itu Tuhan siapkan juga. Oleh sebab itu, anak Tuhan, tolong ya, jangan ngelacak sore, amin. Amin. Dan satulah, ya, alami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Amin. Dan jadi berkat di sana. Doain deh, doain. Doain untuk waktu yang ke depan. Ya. Jadi seandainya konsumsi ada 120. Itu udah pastilah. Ya. Doain untuk waktu ke depan. Semoga bisa double porsi. Amin. Ntar dulu gue baru koma, jangan titik. Nanti titik aja, amin. Dengerin dulu. Nanti berdoa untuk bulan depan. Semua ambil 2. Semua ambil 2. Ya udah mulai ngerti sekarang nih, nggak gampang-gampang aminnya. Semua ambil 2. Yang satu bagi temenmu yang tidak ke gereja. Jadi berkat buat tetangga kamar saudara. Amin. Gak usah ngomong-ngomong tentang Tuhan. Udah bagi aja nih, gue makan nih, gue bagi lu. Gitu aja. Amin. Amin. Daripada lu ngomong Tuhan, makan sendirian aja. Amin.
Ini ada berapa orang sekarang? Doain ya, Ya Pak. supaya bulan depan double porsi. Haleluya. Amin. Amin. Agar yang satu buat kamu, yang satu bagi. Buat tetangga. Jangan ada udang di balik rempeyek ya. Jangan bagi yang dibesuk. Lihat yang jarang dibesuk. Dia yang dibagi. Jangan bagi yang dibesuk. Ntar begitu dibesuk, lu ingat dong, kemarin kan gue bagi darah Yesus. Amin. Doakan untuk bulan depan agar kita masukin konsumsinya double porsi. Nanti minta tolong dengan hamba Tuhan Pak Alex untuk bisa mengatur. Amin. Amin. Pastikan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan satu-satunya pengharapanmu. Maka saya yakin dan percaya. Kalau saya J.K. Mailoor, Tuhan tolong. Pak Yohanes Bombe, Tuhan tolong. Captain Richard Kambe, Tuhan tolong. Maka saya yakin dan percaya. Tuhan juga pasti tolong saudara. Dan selama saudara di tempat itu, jadilah berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang menegur, menasihati, serta memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan dan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kami mempunyai pengharapan yang kokoh terhadap Tuhan. Kami mengerti rancangan Tuhan tidak terganggu dengan situasi kondisi keberadaan kami. Sekalipun kondisi keberadaan kami sangat amat tidak mengenakan, tetapi kami yakin dan percaya kebaikan Tuhan selalu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja, menggerakkan setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk datang dan beriman kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat. Dan mereka tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Yang mau bersungguh hati datang kepada Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, saudara boleh bangkit berdiri. Dan saya akan berdoa. Angkat tangan saudara. Haleluya. Bapa di surga, aku percaya hadirat-Mu aku boleh rasakan di tempat aku. Dan hadirat kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Dan aku percaya Engkau juga hadir Tuhan. Di mana anak-anak Tuhan sedang beribadah. Di gereja El Shaddai, di LP Cipinang. Engkau melihat Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami datang dan bersungguh hati kepadamu. Tuhan tolong kami semua. Kami gak akan pernah mungkin sanggup mampu keluar dari kondisi dan situasi ini. Hidup kami begitu gelap ya Tuhan. Buat mata kami melihat. Agar kami boleh berjalan di dalam terang kasih dan kemuliaan-Mu. Yesus, Yesus anak Daud. Kasihanilah kami semua. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jamah setiap pribadi. Jamah setiap pribadi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Anugerah keselamatan. Pemulihan. Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan, saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeki untuk kebenaran firman Tuhannya yang begitu memberkati kami pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan pada siang hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52, saudara-saudara. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk selalu berseru kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kita hanya kepadanya, saudara-saudara. Karena apa, saudara? Karena tidak satu pun yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Kini saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, saudara-saudara. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan juga kemurahan-Mu yang sudah kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Begitu juga dengan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini Bapa. Sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sangat memberkati kami pada hari ini, yang sudah mengingatkan kami Bapa untuk kami selalu berseru hanya kepadamu dan menaruh pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan juga kekuatan kepada setiap kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeki yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Engkau pakai Bapak Pendeta Jeki lebih luar biasa lagi ya Tuhan, lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanannya, agar Bapak Jeki dapat menjadi berkat dimanapun dia melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dan juga sebentar kami akan menaikkan pokok doa kami ya Tuhan, pokok doa syafaat kami. Sebelumnya kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan juga perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar kami selalu layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertama kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas bangsa Indonesia ini, agar damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam bangsa Indonesia. Jauhkan juga bangsa Indonesia ini dari segala kerusuhan, keributan ataupun perpecahan yang dapat merusak kesatuan dan persatuan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan setiap masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Terutama untuk wabah virus corona yang sampai saat ini masih ada dalam bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, hanya dengan pertolongan dari Tuhan saja, maka bangsa kami ini dapat segera dipulihkan. Engkau juga memberikan kesadaran kepada setiap warga negara Indonesia untuk mereka dapat mematuhi setiap peraturan ataupun protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah ya Tuhan. Agar penyebaran virus corona ini dapat segera dihentikan dan juga segera berlalu dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Di sini ada Bapak Presiden Jokowi, beserta wakilnya Bapak Maruf Amin, beserta jajaran menteri. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberikan hikmat kepada setiap mereka dan juga memberikan roh yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas dan juga tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kota Jakarta ya Tuhan, kota di mana kami bertempat tinggal saat ini. Kami serahkan kota Jakarta ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Shalom untuk kota Jakarta. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memulihkan keadaan kota Jakarta dengan segera ya Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Gubernur kami, Bapak Anies Baswedan, beserta wakilnya Bapak Riza Patria. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran, dan juga kemampuan kepada setiap mereka, agar mereka dapat menjadikan kota Jakarta ini menjadi kota yang bersih, aman, dan juga sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk seluruh lapas yang ada di Indonesia Tuhan, khususnya untuk lapas narkotika, lapas di mana kami berada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati setiap lapas. Engkau juga melindungi dan juga menyertai setiap lapas yang ada di Indonesia Tuhan. Dan juga untuk setiap program yang ada di setiap lapas, biarlah semuanya itu Tuhan buat berhasil. Dan biarlah melalui program-program yang ada di setiap lapas, setiap warga binaan yang ada di tempat ini dapat menjadi dipulihkan dan juga disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kalapas kami, Bapak Bayu, beserta KPLP, staf dan paste yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat membina kami di tempat ini untuk kami menjadi lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Berikan juga kepada setiap mereka kelemah lembutan, agar antara petugas dan juga warga binaan dapat terjalin kerjasama yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk pembina rohani kami, Bapak Yesus Kalek Erwanto,
Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati kehidupan Bapak Alek. Engkau juga memberkati kesehatannya. Dan biarlah apapun jadi kebutuhannya, Tuhan yang selalu mencukupkan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk jemaat El Shaddai dan warga binaan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka, melindungi mereka dan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja, biarlah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap mereka, memampukan mereka, memberikan kesabaran, dan biarlah melalui pelayanan yang mereka lakukan, mereka dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk peredaran narkoba yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya di bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan memutuskan mata rantai para pembuat, pengedar dan juga pemakai. Engkau menjamah setiap hati dan pikiran mereka, sehingga mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berikan juga kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat segera bertobat dan berbalik ke dalam jalan Tuhan. Dan juga untuk mereka yang sudah bertobat, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan pekerjaan yang layak sehingga mereka dapat menghidupi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya doa-doa kami ini layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan mau mendengar dan juga menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sempurnakan doa kami yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan, dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-murid, dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Pendeta Jeki. Kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, serta terimalah berkat janji Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di anan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saya silakan jemaat duduk kembali. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Jeki dari El Shaddai Ministry yang sudah melayani kami pada siang hari ini. Biarlah segala jeripaya Bapak dan pelayanan yang Bapak lakukan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dan untuk jemaat El Shaddai ada sedikit pengumuman, berhubung berkatnya masih diproses, jadi kita menunggu sebentar. Dan untuk yang tidak mengisi absen, diharapkan untuk mengisi absen, karena akan dibagikan yang sesuai absen. Jadi sambil menunggu, saya membuka ruang kesaksian untuk saudara-saudara yang ingin bersaksi. Ibadah selesai, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Jeki, terima kasih Pak Tuhan untuk berkati. firman-Nya, untuk Pak Bombe, Pak terima Yohanes kasih. Bombe, terima kasih ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Thank you ya. Iya, terima kasih Pak Semua, Jeki. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Pak. Sampai jumpa minggu depan ya. Doain Pak. ya. Amin Pak. Bulan depan ya. Iya Pak. Didoakan ya bulan depan ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Tetap Tuhan berkati. semangat. Semangat, Tuhan Pak. Yesus berkati. Terus berkati Pak. Pak Bombe, terima kasih.
Kami izin live. Iya, untuk jemaat dipersilakan tunggu sebentar ya, karena konsumsinya baru datang dan lagi diproses. Jadi sambil menunggu, apabila ada yang ingin bersaksi, silakan maju ke depan. Saya beri kesempatan untuk bersaksi. Mungkin Saudara Michael. Shalom. Kenalkan, nama saya Mikael. Sambil menunggu berkat selesai, saya ingin bernyanyi bersama Bang Lukas.